Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil Fikri Asofi. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3A. Di sini saya membuat video dalam rangka untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Untuk yang pertama, jelaskan secara detail apa yang saudara pahami mengenai sistem informasi, lalu apa kaitannya dengan sistem manajemen khususnya di lembaga pendidikan. Menurut saya, sistem informasi merupakan sistem yang di dalamnya itu mengkombinasikan antara orang-orang, teknologi informasi, dan juga prosedur-prosedur yang sudah direncanakan. Jadi di dalamnya tidak hanya ada teknologi dan informasi saja, tetapi di dalamnya menggabungkan peran-peran orang yang akan melakukan kegiatan manajemen dan menggunakan prosedur-prosedur yang sudah direncanakan. Sistem informasi mempunyai 6 komponen, yaitu komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data, dan yang terakhir adalah komponen kontrol. Sistem informasi dengan manajemen saya kira sangat berkaitan, di mana keduanya ini saling berhubungan. Pada suatu proses manajemen, khususnya pada lembaga pendidikan, ini akan sangat terbantu dan dimudahkan dengan adanya sistem informasi. Begitupun sistem informasi ini ada guna diimplementasikan pada sebuah proses manajemen. Terlebih lagi dalam lembaga pendidikan ini akan bisa sangat membantu dan mempermudah kegiatan-kegiatan manajemen pada lembaga pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, seberapa penting sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan? Berikan sedikit penjelasan, kemudian berikan contoh sistem informasi manajemen dalam kinerja pendidikan. Sistem informasi manajemen ini sangat penting bagi dunia pendidikan karena dengan adanya sistem informasi manajemen ini dapat memberikan solusi yang terintegrasi terhadap pengelolaan kegiatan-kegiatan di sekolah pada jenjang pendidikan, sehingga dapat mempermudah elemen-elemen sekolah dalam memanajemen sekolah mereka dan memfokuskan kegiatan pada peningkatan mutu sekolah. Mengapa sistem informasi manajemen ini penting bagi pendidikan? Ya karena tanpa adanya sistem informasi manajemen ini, suatu lembaga pendidikan mungkin akan lebih mengalami kesulitan dan menemui hambatan-hambatan dalam kegiatan-kegiatan mereka. Nah, maka dengan ini diciptakanlah suatu sistem informasi manajemen yang gunanya ini membantu suatu lembaga pendidikan dalam pencapaian tujuan mereka. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini akan meningkatkan kinerja pendidikan, mempertinggi efektivitas dan produktivitas pendidikan, serta lebih fleksibel dan mempermudah pengoperasian pendidikan. Untuk contohnya sendiri, seperti penerapan sistem informasi manajemen yang berbasis website. Hal ini dilakukan untuk mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan suatu lembaga pendidikan. Dengan adanya website ini, akan membantu terwujudnya administrasi sekolah yang tertib, terciptanya peningkatan pelayanan sekolah, serta menangani permasalahan mengenai kebutuhan informasi baik dari kepala sekolah, para staf, para guru, siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Jadi diharapkan dengan adanya website ini, orang-orang yang ingin mengetahui suatu informasi mengenai lembaga pendidikan dapat mengakses informasi tersebut di website yang telah disediakan oleh suatu lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, di sini saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan mengenai makalah dari kelompok saya. Yang pertama, basis data. Basis data adalah suatu kumpulan informasi yang disimpan dalam sebuah perangkat komputer sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan suatu program komputer.
Komponen basis data yang pertama adalah perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga sistem operasi, yang keempat basis data lain, yang kelima sistem pengelola basis data, dan yang terakhir adalah pemakai atau user. Cara untuk membuat basis data yaitu pertama kita harus mengaktifkan database dulu, dimulai dengan pembuatan bank database. Beri nama sesuai keinginan, misal saldo. Kita letakkan pada folder kerja kita, kemudian beri nama folder kita dengan nama yang sama, selanjutnya enter, kemudian akan tampil database manager. Kemudian database management system atau sistem manajemen basis data merupakan suatu sistem yang terdiri atas basis data dan perangkat lunak yang bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan basis data. Sementara itu ada beberapa pembagian data. Yang pertama berdasarkan sifat data, yaitu ada data discrete dan juga data continue. Dilanjutkan dengan jenis data menurut sumbernya, ada data internal dan juga data eksternal. Dilihat dari cara memperolehnya, ada data primer dan data sekunder. Dilihat dari waktu pengumpulannya, ada data cross section dan juga data berkala. Kemudian menurut sifatnya, data ada data kualitatif dan juga data kuantitatif. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.